Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik lagi dalam tutorial Adobe Photoshop di channel Gazi Art Studio bersama saya Edi. Jadi kita akan mempelajari tutorial lanjutan ya. Setelah sekian lama kita tidak mengupload video karena ada kesibukan di luar. Jadi ini baru sempat lagi ngupload. Jadi kali ini kita akan masuk ke materi lanjutan. Sebelumnya saya sudah upload terkait ini, brush, pensil, color replacement tool dengan mixer brush tool. Nah, selanjutnya kita menggunakan clone stamp tool dengan pattern stamp tool. Yuk kita langsung saja gimana cara penggunaannya. Oke, pertama-tama kita coba ke internet ya, cari foto. Karena saya belum sempat sediakan fotonya, jadi kita masuk ke ini situs gratisan dari Pexel ya. Pexel. Sini gratis foto dan gratis stok video. Tanpa copyright, dalam artian kita bebas menggunakannya untuk komersial gitu. Apa ya, stamp. Kita cari dengan kata kunci Eknil, coba. Oh, nggak ada. Oh, salah. Oke. Tapi kebanyakan orang apa nih? Orang bule. Terus kok tampilannya kayak gini ya? Ini saya. Unduh gratis, unduh. Oke, sudah selesai. Kita tampilkan, buka di Photoshop. Oke, jadi kita ingin fungsi dari clone stempel ini, jadi dia mengklon kita. Dalam artian dia mengcopy file yang akan kita cloning terus ditimpakan ke file yang ingin kita hilangkan. Nah, misalnya kita ingin buang detail jerawat ya, mungkin contohnya beberapa saja. Jadi kita cara gunakannya ini tekan Alt. Kalau pada Windows, kalau di Mac dia tekan Option atau Alt juga ada sih sebenarnya. Jadi kita bisa ngatur besar kecilnya ini, bisa melalui keyboard yang tanda kurung kurawal itu, yang kayak angka 3. Terus bisa juga di sini size-nya besar atau kecil, sesuaikannya. Kelihatan. Nah, maka dia tidak akan berfungsi kalau kita langsung mengklik saja gitu. Dia harus ditekan Alt dulu sampai muncul kayak tanda target. Muncul, kita arahkan kursornya ke misalnya kulit yang mulus gitu. Tek gitu. Diklik dulu, baru habis itu maka dia baru akan bisa gitu. Bisa kayak gini. Terus over. Soalnya ini lagi, jadi kita cari terus gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, misal kayak gitu kan, nanti untuk rapihnya kan tinggal teman-teman explore saya sendirilah gitu. Jadi selalu ambil kulit
atau ambil sampel yang dekat dengan ini ya. Nah, yang jadi masalah ini kalau kita misalnya ngambil di sini terus kita mau nganu ini, terkadang dia ada bagian yang terambil gitu. Jadi kadang kita ngambil di sini, tapi kadang di sini juga kena karena kadang kita mengambil di luar dari jangkauan gitu. Nah, ini sampai muncul kayak gini. Ini kan kita ngambilnya di sini tadi gitu. Tapi kita di sini, kita klik di sini, akhirnya muncul di sini. Maka untuk menghindari itu kita selalu gunakan yang dekat dengan kulitnya gitu, dan jangan terlalu besar gitu. Jadi habis dari sini sudah, kita ambil sampel kulit di sini lagi gitu, supaya hasilnya mulus gitu. Nah, itu salah satu fungsinya tadi kalau untuk kulit. Terus kita coba cari foto misalnya lampu misalnya. Nah, misalnya bisa mana, kita cari stok yang mudah aja dulu, mungkin yang mudah inilah. Oke, unduh. Oke, kita buka, terus masukkan ke Photoshop. Jadi masih sama ya, kita masih pakai clone stem. Kita kasih keluar dulu biar rapi. Nah, jadi clone stemnya tadi kita bisa gunakan agak besar gini. Supaya apa? Supaya mengcopy objek ini ya. Dimana lingkarannya, dimana lingkarannya kalau dia sesuai dengan bendanya, maka dia akan mengikut. Terus diklik, coba, terus ini kan itu kan kelihatan gitu. Nah, kayak gitu, tinggal diklik saja. Tuh kan. Oke, semudah itu sebenarnya gitu untuk memanipulasi. Nah, cukup kan, hampir mirip kan gitu. Kurang lebih cara kerjanya sama kayak gitu. Untuk kita ingin lampunya hilang misalnya, kita ngambil bagian sini nih, kita mana, clone stem, ambil di sini bagian ini, sesuaikan dengan besar lampunya. Oke, diklik. Nah, terus kita kasih kayak gini. Kenapa ini jadi terbelah? Karena kita tadi ini kita lihat bundarannya itu tidak sempurna gitu. Dia tidak ngambil secara utuh seperti ini. Dia keluar dari garis, makanya akan muncul seperti itu. Untuk menghindarinya, kita ambil lagi. Nah, kita sempurnakan kayak gini. Tuh. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia kalau ngambil melebihi gambarnya, dia akan muncul kayak gini ya. Untuk ngilanginnya lagi, it's over. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kan
teman-teman bisa kerja yang rapih kayak gitu untuk misalnya manipulasi gambar yang tadinya dari nggak ada menjadi ada gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai cara yang lain gitu. Misalnya triknya pakai ini rectangular ya, kasih kayak gini, ambil objek yang kosong gitu, terus Ctrl J, dia kan ke copy. Kalau pengen rapi kayak gitu, dan perbesar ya. Nah, kita lihat gambarnya, sesuaikan. Oke, kayak gitu. Nah, oke. Cuman yang jadi masalah nanti dia akan kelihatan gitu ya, sini warnanya. Ini kita pilih semua, terus Ctrl E gitu. Ctrl E apa ya kalau di itu? Kalau di Mac dia Command E. Kita bisa gunakan atau fungsikan yang tadi, clone stamp. Itu dengan cara kayak gini nih, tetap sama. Jadi terus untuk menghilangkan untuk ngilangin ini nih garisnya, misal lagi kayak gitu ya, nanti sesuai kreasi temen kayak gitu. Kurang lebih caranya hampir sama sih kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke pattern stamp tool. Jadi itu membuat sebuah pattern ya. Kita buat lembar baru, coba Ctrl N atau Ctrl-nya, atau buka di sini file new, sesuaikan ukurannya. Jadi dia muncul di sini pattern ini semacam kayak apa ya, penggunaan yang enak kayak simple kayak gitu. Kita buat sebuah artwork, lembar kerja, terus dijadikan pattern, jadi nanti kita tinggal pakai kayak gitu. Cara pakainya, kita kan masuk ke sini, terus kita pilih pattern, misalnya kita buat pattern apa sebelumnya gitu. Terus kita tinggal main aja tanpa perlu nekan Alt gitu. Nah, tinggal hapus saja gitu. Ini kan yang tadi pattern yang ada tadi di sini ya. Nah, coba yang lain gitu. Kalau yang lain juga akan jadi seperti ini. Ini pattern yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, itu. Kita juga bisa manfaatkan brush ya. Pakai brush, kita tetap masuk di pattern, terus kita rubah. Kok nggak mau dipencet nih? Nah, oke, di brush misalnya modelnya brush bebas aja lah, kita kecilin, bisa ya di sini kecilinnya. Kita pilih pattern yang lain. Nah, ini misal besarin dikit. Nah, jadi keren gitu tampilan. Cuman kita coba pakai yang polos dulu ya. Kita buat lagi. Nah, ini kayak gini nih, sesuai dengan karakter brush yang kita gunakan. Jadi seolah-olah ada efek apa kayak gitu. Sebenarnya juga tanpa harus pattern juga kita bisa buat seperti ini gitu. Menggunakan misalnya kita punya file gitu, lembar kerjanya misalnya di pen bracketnya hitam, terus kita mau patternin kita mau kasih lihat gambar yang di bawah ini. Nah, lembar hitamnya tinggal dihapus saja.
mana dia? Eraser. Nah, eraser ini kan banyak tampilannya, kurang lebih hampir sama kayaknya. Jadi kita tinggal kecilin, kecilin, terlalu kecil. Opacity-nya dihapus, mau pakai yang set, low-nya diatur, dikasih langsung 100 semua gitu. Kurang lebih hampir mirip sih kayak gini ya, pakai fungsi brush gitu ya. Untuk misalnya kita balikin lagi, coba pakai warna putih gitu. Balik, oke, putih. Kita masuk ke apa nih, eraser. Erasernya kita rubah brushnya gitu, sesuai dengan karakter yang kita mau gitu. Terus kayak gitu, kalau munculnya seperti ini gitu. Tetap kan muncul karakter dari ini. Nah, jadi seperti itu penggunaan pattern. Nah, untuk buat pattern sendiri kan gampang sebenarnya, tinggal sesuaikan ukuran layer yang mau dibuat. Masuk ke mana nih? Nah, sini define pattern. Ini buat patternnya. Ini kita harus satukan dulu. Terus Ctrl E, masuk ke edit, define pattern. Nah, ini terserah, uji coba misalnya, uji coba kayak gitu. Terus oke, dia nanti masuk ke pattern sini. Nah, ini dia masuk ke sini. Coba kita buka lembar baru ya, untuk bikin. Coba kita, nah ini pattern yang sudah kita buat. Nah, mudah dan simpel kan ya. Pattern yang tadi ini kita buat ini, kita gunakan di sini gitu. Kalau teman-teman punya pattern yang download dari luar, cara installnya juga gampang, tinggal masuk ke sini yang kayak gambar gerigi ini. Nah, terus masuk ke sini, load pattern gitu. Atau kalau mau nyimpan, tinggal klik patternnya mana, terus save pattern, dimana nanti dia akan berubah jadi pattern yang bisa kita install di Adobe yang lain, misalnya kayak gitu, di komputer satu atau komputer yang lain selain komputer yang kita gunakan. Nah, jadi kayak gitu cara penggunaannya ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cara penggunaan pattern dan clone stamp, termasuk juga tadi ada tips-tips yang dibagikan. Jadi apabila masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar saja ya. Kita cukupkan, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.